Aks pendeta yang mendapat hidayah melalui mimpi ke Masjidil Haram. Silakan disimak kisahnya. Sebelum saya mualaf, nama saya dulu adalah Andreas Salmo. Kemudian setelah saya memualafkan diri, diganti dengan nama menjadi nama Salim. Pesawat di Masjid Sunda Kelapa. Oh, Masjid Agung Sunda Kelapa. Ya, Masjid Agung Sunda Kelapa. Tahun 2023. 2023 sorry, mohon maaf, 2018. 2018. Tanggal 3 Februari. Sebagai pendeta muda istilahnya, pendeta muda. Saya tetap memberikan khotbah gitu, kepada para jemaat setiap minggunya. Nah, kami kan ada 3 session, pagi, siang, dan sore. 2018 tanggal waktu itu masih bulan Januari ya. Januari saya masih ingat 2018. Saya bermimpi di sebuah gurun pasir. Di mana sebuah gurun pasir itu benar-benar tandus. Kalau mungkin sekarang itu walaupun gurun pasir sudah banyak gedung-gedung, tapi pada saat itu benar-benar gurun pasir seperti sebuah ada banyak-banyak pegunungan pasir. Nah, kenapa pada saat itu mimpi saya ada di sana? Gitu. Saya juga kurang tahu ya untuk dalam hal mimpi itu. Nah, sebuah bangunan sama persegi gitu ya. Kotak. Sebagai kotak. Itu ditutupi dengan kain hitam. Tiba-tiba di sebelah kiri saya muncul, gitu, seorang wanita, dan sebelah kanan saya muncul juga seorang pria, orang, gitu. Dan saya juga kenal itu dia siapa. Mari, ikut saya. Kita keliling Ka'bah. Nah, pada saat dia mengucapkan kata Ka'bah, muncul dan rasa kaget di benak ini, itu Ka'bah. Saya nggak menolak, saya nggak merasa canggung. Setelah diajak, saya ikut saya. Diajak itu ikut? Diajak apa digandeng? Iya, digandeng. Sama dua-duanya itu? Nggak ada rasa ragu, nggak ada rasa menolak. Saya ikut. Ayo kita keliling Ka'bah. Saya ikut. Saya melangkah. Saat saya melakukan putaran pertama, Tawaf ya? Tawaf ya. Nah, tawaf pertama tuh. Itu badan saya terasa capek. Kaki saya gemeter, letih. Pegel-pegel semuanya nggak karuan lah. Di dalam mimpi itu? Rasa ngos-ngosan itu ada untuk pada saat tawaf itu. Kemudian pada saat putaran kedua, bapak sebelah kanan bilang, ayah katakan labaik Allahumma labaik. Gitu. Seperti itu. Nah, waktu itu kan saya kata-katanya masih bata-bata kan, belum begitu fasih. Gitu. Pada saat putaran kedua itu langkah saya seperti terbang. Pada saat itu juga badannya rasa enak sekali. Hilang plong. Enteng. Iya, enteng. 7 itu. Setelah tawaf itu saya terkaget bangun. Saya kata, ini saya mimpi, saya bilang. Tapi seperti nyata. Sedangkan saya seorang pendeta, seorang sebagai seorang hamba Tuhan, kok mimpi seperti itu, gitu. Yang bukan selayaknya saya lakukan. Gitu. Setelah itu, saya lihat jam di HP. Jamnya waktu HP itu kan waktu saya belum punya Android. 2018 saya masih punya BB kan. BlackBerry ya. Saya lihat, 2:30, gitu, 2:30. Akhirnya saya berdoa lah, saya mohon bimbingan Tuhan. Saya berdoa kembali, saya minta sama Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan, hamba ingin istirahat kembali. Entah mimpi ini, entah mimpi apa itu, saya bilang, Tuhan, lupakan, saya bilang. Gitu. Saya tidur lagi. Tapi perasaan saya itu tidurnya nggak lama, baru beberapa menit. Tiba-tiba saya dibangunin sama istri saya. Istri saya kan orang Manado. Gitu. Istri saya Manado. Dibangun. Jo, bangun Jo. Jangan. Sudah jam berapa nih? Setengah 6, Pak. Bangun. Gitu. Bangun. Akhirnya saya kaget bangun, saya bangun. Sudah 6. Saya pergi mandi. Terus saya mandi segala macam. Istri saya sudah menyiapkan dasi, jas, meja putih, sudah siapkan sepatu, sudah rapi. Saya berangkat khotbah gitu, di gereja. Setelah itu istri saya, mertua saya, istri saya sudah siapkan makanan di meja. Papa berangkat pakai motor sendiri. Berangkatlah saya pakai motor ke gereja. Anehnya pada saat itu, apa yang akan saya khotbahkan, apa yang akan saya ceramahkan, hilang sama sekali. Padahal sudah disiapkan, hilang sama sekali, hilang. Nah, ringkas cerita, setelah saya sampai gereja, pada saat saya di mimbar, akhirnya saya ambil inisiatif. Saya berkata sama para jemaat, wahai jemaat, wahai anak-anak Tuhan,
bagi kalian yang saat ini sedang mengalami sukacita, mempunyai duka, mempunyai penyakit, apa yang dirasakan sama para jemaat? Saya bilang, maju. Kursi roda ada, suruh maju. Nah, pada saat itu mereka sudah dibantu sama para pengerja, gitu. Pengerja gereja sudah dibantu, mereka sudah dibuat baris bersaf gitu. Untuk Satu kan, apa yang Bapak rasakan saat ini? Oh, saya tidak bisa jalan. Berapa lama Kak, Bapak tidak bisa jalan? Ya kurang lebih sudah hampir 4 tahun. Oh, sekarang begini. Bapak asal Bapak yakin dan percaya Tuhan Yesus akan menjamah Bapak. Sembuh dalam nama Yesus. Bangkit. Saya suruh bangkit. Berdiri. Saya loncat, dia loncat. Kegirangan dia loncat. Sembuh saat itu juga. Nah, kemudian seorang ibu, saya bilang, apa yang ibu rasakan saat ini? Pak Pendeta, saya kena migran. Ibu yakin dan percaya, ibu akan sembuh. Saya pegang kepalanya, dalam nama Yesus, sembuh. Sembuh. Gitu. Apa yang ibu rasakan? Pak Pendeta, puji Tuhan, saya hilang penyakit migran saya. Bahkan seorang anak kecil yang sakit gigi, saya pegang pipinya begini, sembuh. Nah, kemudian itulah terjadinya pada saat kalau misalnya ini adalah penyembuhan ilahi. Di season pertama, season kedua makin banyak. Kemudian season ketiga sore selesai, saya bertemulah dengan senior saya. Senior saya sampai dia bilang, wih, ngana luar biasa katanya. Gitu. 3 season ngana bisa menyembuhkan penyembuhan ilahi dan banyak sekali mereka yang datang. Nah, pada saat itu juga saya curhat sama Pak. Begini, sebenarnya kita juga pengen curhat. Nggak punya masalah apa katanya. Begini bos, saya bilang, semalam kita pengen mimpi. Nah, mana kayak serius saja mimpi apa? Semalam saya mimpi mengelilingi Ka'bah. Dia gebrak meja. Kaget saya, Ngana gebrak meja kenapa? Stop. Ngana tidak perlu cerita-cerita pada siapa. Enggak mau, enggak boleh. Pada anak, metua, para jemaat, siapa jangan. Itu iblis. Stop. Sudah. Yang penting Ngana bisa simpan itu. Itu cuma mimpi, cuma kembang tidur. Bukan tidur. Benar. Akhirnya di rumah, ketika saya habis cuci mobil, nah, kemudian saya masih merenungi tentang perkataan senior saya. Kemudian juga saya sempat berpikir, masa iya mimpi itu iblis. Sedangkan saya dapat penyembuhan ilahi, saya bisa menyembuhkan orang. Gitu. Padahal selama ini tidak pernah. Tiba-tiba ada tetangga saya lewat di belakang rumah. Dia namanya Bram. Dia mau ke masjid. Muslim. Muslim itu sebelah. Nah, kemudian dia lewat depan saya. Sore Pak Andre. Saya panggil Pak Andre. Pak Andreas. Mas Bram. Ya, selamat sore. Mau kemana? Saya tanya. Dia bilang. Dia kasih kode. Ini aja. Kasih kode. Oh, baik. Selamat beribadah, saya bilang gitu. Tapi baru sekitar berapa meter? Sekitar 10 langkah. Saya tanya, Mas Bram. Iya Pak. Saya mau tanya. Udah mulai penasaran ya? Ada nggak ustadz di tempat masjid kamu? Ada. Langsung ada. Kalau begitu boleh nggak saya sharing? Saya nggak berdebat. Saya tidak pernah mau berdebat. Saya hanya mau sharing minta 5 atau 10 menit. Tuh ada. Nah, saya izin lah dengan istri. Akhirnya saya pergi menemui Pak Ustadz. Nah, ketika saya ketemu, saya bilang, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Pak. Nah, ayo Pak, saya perkenalkan diri. Nama saya Andreas Salomo. Saya seorang Kristiani Pak, dan saya seorang pendeta juga. Pak boleh saya bertanya? Oh iya Pak, ada yang bisa saya bantu? Oh begini Pak, sebenarnya saya nggak lama Pak, saya juga nggak mau mengganggu aktivitas Bapak. Pak, saya mau bertanya aja. Semalam saya bermimpi Pak. Mimpi apa Pak? Udah ada agak terasa tanda tanya. Saya semalam mimpi mengelilingi Ka'bah. Kaget. Subhanallah. Ucap gitu ya? Dia ucap itu sama singkat. Gitu. Pak, itu bagus. Bapak kan mendapat suatu hidayah. Dia bilang. Nah, baru mengucap kata seperti itu, ajan Isa datang. Gitu. Aduh, kepotong. Nah, sudah karena saya tidak mau mengganggu aktivitas beliau, akhirnya saya pamit. Pak, saya mau tanya, ada nggak tingkatannya lebih tinggi dari Pak Ustadz ini? Oh ada. Saya punya kenalan.
Pak Kiai. Ya. Gitu. Kita bisa ngobrol-ngobrol, Bro. Kalau malam ini bisa Pak, malam ini. Kira-kira di mana? Jauh? Ya lumayan. Di Parung, Cisaeng sana. Wih, wow. Sampailah saya ke Pak Ustadz itu. Ketika si Bram ketok pintu, dia ketok, Assalamualaikum. Nah, tiba-tiba langsung dia, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inilah dia tamu yang saya tunggu-tunggu. Gitu ngomong. Ah ya itulah. Si Kiai ini. Pak Kiai. Masya Allah. Nah, terus, ayo silakan masuk. Nah, ketika Pak Kiai masuk duluan, nah, saya tegur sebenarnya, saya colek, Bram. Kamu ada telepon dulu? Enggak. Nah, di situ yang saya bikin. Merinding saya. Nah, sepertinya itu dia sebenarnya dapat wangsit entah apa ya. Akhirnya saya perkenalkan diri. Saya perkenalkan diri, nama saya, posisi saya sebagai apa, saya perkenalkan diri. Nah, terus dengan wibawa Pak Kiai bilang, adakah yang bisa saya bantu, Pak Andre? Oh, saya butuh bantuan Anda, tapi tidak lama. Saya hanya butuh 5 atau 10 menit. Karena saya tidak mau mengganggu aktivitas Pak Kiai. Oh, nggak apa-apa, Pak. Walaupun sebenarnya jujur, Pak, saya mau menemui salah satu donatur saya di Bogor. Gitu. Tapi karena ada sesuatu yang mengganjal hati saya, dia bilang gitu, yang mengganjal hati saya tunda. Ini tamu saya, Bapak, yang tamu istimewa saya, dia bilang gitu. Oh gitu Pak ya. Nah, akhirnya saya berbincang-bincang. Kemudian barulah saya buka omongan saya begini, Pak. Semalam saya bermimpi, mimpi saya ada di sebuah gurun pasir, kemudian saya melihat sebuah bangunan kotak, kemudian ada seorang wanita sebelah kiri saya, sebelah kanan laki-laki memakai baju putih-putih semua, saya bilang begitu. Nah, saya ceritakan itu semua kejadian seperti saya katakan. Tahu apa yang terjadi? Dia berkata, sambil dia bangkit dulu, dia bangkit berdiri, dia sodorkan tangan. Sambil dia mengucapkan salam dia, terus dia berkata, saya masih ingat kata, Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Diciumin tangan saya, tarik tangan saya, cium. Kemudian saya dipeluk, jidat saya dicium. Gitu, saya bingung. Kemudian dia bilang, Pak, 1 dibanding 100 orang, 1000 orang, bahkan 1 juta orang, belum tentu bisa bermimpi seperti Bapak. Itu pilihan. Itu Bapak mendapat hidayah. Terus dia sambil menepuk saya, Bapak sudah haji. Saya tolak itu semua. Saya bilang, Pak Kiai, mohon maaf. Kalau itu adalah suatu hidayah, saya terima. Tapi kalau Bapak mengatakan saya sudah haji, saya tolak. Kenapa saya tolak? Begini Pak Kiai. Pertama, saya non-Muslim. Kedua, saya seorang pendeta. Ketiga, saya tidak pernah melakukan administratif untuk melaksanakan pergi umroh atau haji. Saya bilang. Dan keempat, saya itu hanya sebuah mimpi menurut saya, Pak. Paknya itu lantang banget, membuat langsung tersentuh saya. Pak, ya Pak Kiai, mustahil bagi manusia, tidak mustahil bagi Allah. Nah itu benar. Langsung saya luluh. Kenapa? Karena perkataan itu juga saya bawa pada saat saya di mimbar dulu. Saya bilang, wahai para jemaat, yakinlah akan Tuhan. Yakinlah akan pemberian Tuhan. Kalau kalian dalam suatu masalah besar, berpatoklah, berpeganganlah pada Tuhan. Karena pertolongan Tuhan tidak akan pernah terlambat. Kalau kalian merasa ragu, saya bilang, karena kalau orang Islam bilang tadi kun fayakun atau apa, kalau Tuhan sudah berkehendak, tidak akan bisa menolak manusia. Sampai saya sempat nyender begini, sempat nyender. Akhirnya adalah obrolan sampai Pak Kiai itu juga menceritakan tentang Islam itu seperti apa yang pernah saya mungkin gambarkan Islam itu agama yang radikal, agama yang keras, agama yang setelah melihat dari pembicaraan, kayaknya lembut banget ya. Framing negatif bubar. Rasa negatif, rasa apapun itu bubar, gitu. Oh, kayaknya enak juga dilihatnya, indah juga dipandang. Dipikir-pikir ya. Pak, kalau Bapak ingin belajar tentang agama Islam, di sini bisa, di tempat lain juga bisa, tapi ini ada kata nama. Saya lihat hanya namanya waktu itu saya lupa ya namanya. Cuma di situ ada Masjid Sunda Kelapa. Syarat menjadi umat Islam itu apa? Menjadi seorang Muslim. Itu pertama harus balik, beginilah semua harus sunat. Saya waktu itu belum sunat.
Akan sunat lah saya di sana. Sebelum sadat atau sesudah? Sebelum sadat. Akhirnya selesai itu semua, belajar beberapa kurang lebih 1 bulan, dan seharusnya harus masih cuma saya langsung sepakat ini, saya tidak ragukan lagi, saya ingin mualafkan. Gitu. Bapak yakin saya mau? Ya, saya sudah mantap, saya bilang. Akhirnya dia mengajukan juga nama-nama ini. Akhirnya saya buat juga surat pernyataan. Surat pernyataan saya buat. Surat pernyataan di atas materi saya buat bahwa saya adalah dengan sadar menyatakan tanpa paksaan, menyatakan pernyataan memeluk agama Islam. Seperti itu, Pak. Nah, punya niat suatu saat saya harus bisa membawa anak dan istri saya. Gitu. Saya seorang nakoda. Saya harus membawa ABK saya supaya ABK saya tidak tenggelam gitu, di sebuah kapal kan gitu. Nah, gitu. Ya, tapi kenyataannya lain. Ujian dan rintangan halangan itu semua akan datang dari luar dan dalam. Ya. Gitu. Dari dalamnya, dalamnya dari keluarga. Itu keluarga sendiri. Ketika saat itu, setelah saya sudah mualaf beberapa minggu kemudian ke depan, saya bicara sama istri. Karena saya ingin mempersiapkan diri agar bisa menarik mereka. Dan bagaimana caranya saya bisa menarik mereka? Ternyata memang sulit. Kenapa sulit? Karena sebuah kepercayaan, sebuah kalau sudah melekat di hati, itu sulit untuk dilupakan. Makanya istri dan ketiga anak saya itu udah nggak bisa. Karena apa? Dia benar-benar yakin. Yakinnya kuat sekali, tinggi. Gitu. Ya karena mereka tidak diberikan hidayah. Nah, ini saya juga sempat menyerah ketika saya, Mah, terus terang. Saya saat ini sudah mualaf. Wah, kaget mereka. Sekeluarga kaget. Saya keluarkan sertifikat saya. Setelah dilihat bahkan sobek-sobek awalnya. Iya, sobek-sobek. Bahkan saya bikin duplikat, minta duplikat. Bahkan akhirnya saya harus diusir. Diusir. Anak-anak? Ya, anak-anak mau berkata apa? Ini mamanya. Tapi saya nggak pantang menyerah. Bahkan saya diusir dari rumah. Saya harus tinggalkan. Nah, akhirnya bergilah hijrah lah saya. Hijrah ke Ben Hill. Akhirnya saya 2 minggu harus tidur di taman. Allah. Gitu. Berapa yang saya bawa uang waktu itu? Berapa, Pak? 50.000. 2018. 2018 50.000 saya punya. Berapa lama saya? Berapa lama tuh, Pak? 2 minggu baru bisa habis. Ketika pagi saya mau sarapan perut lapar, saya beli gorengan 2 biji. Oh, diirit-irit ya, malah. Kenyang. Dikenyangkan itu, Pak. Iya. Nah, siang pengen makan nasi, saya beli nasi putih dan sebungkus. Saya beli gorengan 2. Ya Allah. Minum, nggak takut saya. Kadang-kadang ada keran, saya minum, kadang-kadang saya minta sama warteg. Sehat-sehat aja ya. Nah, itu saya sambil menghafal, bacaan tata cara salat dan wudhu. Nah, saya hafal di sambil saya tidur. Saya waktu itu spring bed saya itu tanah dan karpet, spanduk tuh. Spanduk ya. Saya sabut ada di spanduk saya, saya ambil untuk tiduran itu. Saya sama-sama pemulung, tidur bareng. Sama gelandang-gelandang. Tidur di taman. Nah, waktu itu saya sudah hafal baca sholat. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah. Ketika itu hampir kedua minggu ya, 14 hari. Saya belajar sholat. Pertama yang saya lakukan adalah sholat duha. Jam 7 pagi saya cari masjid. Gitu. Dapatlah saya masjid nggak jauh dari taman itu. Masjidnya di atas. Yeah. Saya lari ke atas. Nah, setelah wudhu, saya ngerti pelan-pelan saya ngambil wudhu. Kemudian habis itu saya langsung ke atas, saya sholat. Ketika saya masuk masjid, nggak ada siapa-siapa ya. Karena pagi, Pak. Nah itu, saya tadi belum tahu. Kok nggak ada siapa-siapa ya? Saya bilang, gitu. Nah akhirnya masuklah saya. Saya mencoba masuk sholat. Hanya yang saya lakukan hanya 2 rakaat. Setelah selesai sholat, saya memohon sama Allah. Saya mohon sama Allah, nangis, tiba-tiba saya keluar air mata. Wah, air mata saya meleleh sampai, ya Allah ya Rabb. Engkau sudah memilih aku ya Allah. Engkau juga ya Allah yang sudah melepaskan hamba, keluarga hamba. Segala-galanya Engkau lakukan. Saat ini ya Allah, angkat derajat martabat hamba ya Allah.
Saya punya prinsip seperti ini, ketuk. Dari dulu saya punya begitu. Ketika saya jadi pendeta, saya selalu ajar, wahai jemaatku, wahai kaumku, kalau ingin sesuatu agar Tuhan mengabulkanmu, ketuk. Saya bilang, ketuk pintu hati Tuhan, ketuk pintu hati Allah, maka Allah akan bukakan pintu itu selebar-lebarnya. Masya Allah. Nah, disitulah saya baru saya teringat, saya mohon sama Allah, ya Allah, ya Rob, sampai saya meneteskan air mata. Angkat derajat dan martabat hamba, ya Allah. Allah langsung jawab saat itu. Ketika saya turun dari masjid, ada seorang bapak-bapak, kakek-kakek, dia berambut putih, berjenggot putih panjang, dan lengannya di sini bertato. Panggillah saya. Dipanggil. Pak panggil saya? Iya, sini. Saya tanya, dari mana? Ketika ditanya dari mana, saya ada rasa ini kaget. Kenapa? Rasa kaget, rasa pikiran, rasa takut. Kenapa? Karena di atas itu ada tromol. Nah, ya kan? Itu yang membuat saya takut. Saya dicurigain. Lalu saya sambil rasa takut, iya Pak. Ditanya, kamu dari mana? Habis ngapain? Nah saya tanya, Pak mohon maaf, saya habis belajar sholat Pak. Belajar sholat dia. Sholat apa Ginari? Dia bilang gitu. Dia coba mengetes saya kan. Saya bilang, maaf Pak, saya sholat duha Pak. Oh sholat duha, berapa rakaat kamu kerjakan? 2 Pak. Oh 2. Nah mohon maaf Pak, saya baru belajar. Saya belum tahu itu semua. Oh baru belajar dan belum tahu. Nah, sini. Tiba-tiba dia kasih, saya suruh duduk. Duduk samping dia. Duduk samping dia. Memang kamu tinggal di mana? Dia tanya. Terus saya bilang, mohon maaf Pak, saya tinggal nggak jauh dari sini. Saya bilang. Saya bercerita. Ceritalah saya. Dari kejadian saya cerita, kemudian sampai dia bilang, Masya Allah, itu bukan hakmu. Hakmu tidak tidur di sini. Ayo sekarang ikut ke rumah saya. Ikutlah saya, ikuti rumah dia. Ikuti rumah dia. Ketika saya ikut ke rumah dia, sekarang kamu pergi keluar kemana aja terserah kamu. Cari apa Pak? Cari kontrakan. Alhamdulillah. Cari kamu buat tempat tidur. Oh begitu. Saya kembali ke masih Bapak. Rupanya dia seorang ustadz. Masya Allah. Ustadz guru ngaji untuk orang tua dan remaja. Di situ. Ke beliau. Masya Allah. Nah, seorang ustadz. Kemudian dia bilang, kamu dapat di mana? Dapat Pak. Cuma ada 2 tempat yang saya. Pertama, harga 800, kondisi seperti ini. Oh, terus yang 300 dekat kereta api Pak di sini. Bising sekali. Oh gitu ya. Oke, dia masuk ke kamar. Kemudian dia ambil amplop. Dia ambil. Nih, kamu pilihan pertama berangkat. Dalam hati saya. Ini apa? Gue mimpi apa semalam? Tiba rezeki dari mana? Ini Alhamdulillah. Nggak keingetan bahwa saya habis. Kata-kata tadi. Ya tadi kan memohon sungguh-sungguh. Itu. Bulan berikutnya saya tidak mengandalkan dari Bapak itu ya. Saya harus kerja. Akhirnya saya mencari kerja lah. Dapatlah saya kerja di Tamrin City. Sebagai apa? Di rumah makan Padang. Sebagai tukang cuci perabotan. Di swasta. Jadi pengikut Nabi Muhammad SAW itu tidak mudah. Cobaan ujian itu datang silih berganti. Baik ekonomi. Bahkan saat ini penyakit yang saya alami. Nah, ya, itu luar biasa sekali. Kenapa? Saya diuji sama Allah itu. Bertahankah? Dengan ujian itu. Sanggupkah? Penyakit yang ditakuti oleh manusia. Penyakit apa kalau saya menderita kanker paru-paru dengan stadium 3B. La ilaha illallah. Setelah di biopsi. Saya di biopsi di rumah sakit Tarakan. Pada saat itu rasa sakit yang luar biasa. Seperti ditusuk. Kalau Anda pernah dicubit sama orang tua, bagaimana cubitannya itu sakit, itu bisa kali 10 sampai 20 kali lipat rasa sakit. Allah Akbar. Luar biasa lagi ketika waktu saya sakit kanker. Waktu itu saya kemo ketiga. Saya habis lagi mau menjalani kemo ketiga, anak saya yang perempuan datang. Datang, dia bilang, Papa benar sakit kanker? Iya. Oh nemuin Pak. Saya hadir. Perempuan datang. Yang nomor berapa itu Pak? Nomor 2. Wah cantik anaknya. Alhamdulillah. Cantik. Udah kayak Indo lah gitu. Hidung mancung. Terus Papa benar sakit? Iya sakit. Saya tunjukkan biopsi saya. Yang apa ke
Papa pindah berobat ya. Kemana? Papa mau saya bawa ke Singapura. Masya Allah. Oh mau nak? Iya Pak. Saya Fani sudah berunding. Berunding sama siapa? Ya saya berunding sama gereja. Oh mohon maaf nak. Papa sudah di BPJS. Ya Allah. Kenapa? Kenapa? Saya menolak. Mereka tidak mau kehilangan gembalanya. Domba-domba buat jemaat. Tapi saya adalah gembala. Gembala. Tidak mau kehilangan gembala. Mau menarik kembali. Diajak itu melalui anak bapak. Udah berobat, saya tolak. Pindah saya tolak. Saya nggak mau. Sebenarnya Papa sudah di BPJS, nangis. Ya Allah. Dia nangis, dia keluar dari kamar, dia pulang. Gak tahan Pak. Iya. Hati nurani kan. Iya, saya langsung ngerti bagaimana seorang anak, bagaimana saya ngerti. Ini yang luar biasa, penyembuhan ilahi buat diri saya. Kenapa? Saya penjual kopi keliling sebenarnya. Ya, sambil saya berjualan kopi, nah pada saat saya mau sholat, asar, lohor atau maghrib, saya lari ke lantai 3, naik di pasar Bendungan Hilir. Itu di musola. Musola itu ada 4 saf. Nah, ketika saya mau sholat, saya sholat, Allahu Akbar. Itu mata saya tertuju ke bawah. Ada bisikan dia. Padahal itu masih rasa sakit. Rasa sakit banget. Saat ini saya lagi sundut-sundutin. Terus dia ada bisikan. Lihat tempat sujud dan rukumu. Katakan salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Saya lihat, kaget saya. Apa yang saya lihat? Ini karpet sepanjang ada 4 saf ya, sekitar 3 meter lebih, sepanjang 4 saf itu. Itu banyak kotoran. Kotoran apa? Benang-benang pada berserakan. Karena musola, keluar dari musola itu sepanjang terowongan pasar itu tukang jahit semua. Begitu. Jadi mereka habis menjahit, mereka makan sholat di sini jatuh, nggak ada yang bersihin. Rupanya saya disuruh bersihin itu. Tahu apa yang terjadi? Saya bilang, saya comotin satu-satu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku angkat penyakit kankerku. Aku angkat penyakitku ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku angkat. Sepanjang 4 saf itu saya bersihkan semua. Akhirnya kemo ke-6 selesai, kemo ke-6 disitiskan kembali, sudah mengecil. Gitu. Tapi dokter bilang, Pak, alhamdulillah sudah kecil banget sih Pak. Stop kemo ya Pak, tapi Bapak tetap kontrol setiap bulan. Gitu. Kalau Bapak merasakan sakit, nyeri, jangan ragu-ragu, apalagi kalau Bapak sampai muntah, sampai batuk dan ada batuk darah, Bapak langsung PGD. Gitu. Bapak langsung PGD. Jangan ditunda. Karena gini, jangan menganggap bahwa kanker itu bisa sembuh. Kanker bisa kecil dan tidak jaminan itu ada Bapak pulih 100%. Gitu. Makanya banyak penderita kanker kan. Ya minum dulu. Ya Allah. Banyak penderita kanker yang takut gitu. Mereka berobat ke sana ke luar negeri. Kemudian di Indonesia pun bisa. Dan yang penting adalah sugesti. Sugesti minta sampai ada. Seperti yang katakan.